mendapatkan 50 kali lipat pahalanya para sahabat masa ini, kata Rasulullah waktu itu. Allahu Akbar. Itu tanda apa, Pak? Tanda beratnya ujian yang akan dihadapi oleh umat Nabi di akhir zaman ini. Para sahabat masih ada Nabi Muhammad. Ada apa-apa sedikit ada Nabi yang menyelesaikan. Ada apa-apa sedikit ada Nabi yang menguatkan hati mereka. Ada apa-apa sedikit ada Nabi yang mengarahkan mereka kembali kepada jalan yang lurus. Nah, kalau sekarang apa? Setelah kesesatan menyebar di mana-mana, maksiat juga beredar. Bapak Ibu sudah tahulah bagaimana moral anak-anak kita sekarang, Pak ya. Jangankan tingkat kuliah, SD saja sekarang sudah berhasil dan bisa memperkosa anak SD yang lain. Nggak tanggung-tanggung di depan kawan-kawannya rame-rame karena ada tontonan yang mereka tonton. Apalagi sejak daring ke daring ini, mereka dengan leluasa bergaul dengan handphone. Sesuatu yang paling kami khawatirkan, kita khawatirkan para pendidik generasi paling khawatir dengan handphone di tangan anak-anak. Dan hari ini karena daring ke daring ya, apa yang mereka sebarkan dengan COVID dan sebagainya, akhirnya mereka dapat mengambil momen yang tepat untuk menghancurkan generasi. Kefasikan, kemaksiatan betul-betul sudah menjadi pakaian kehidupan. Maka bertahan pada akhir zaman ini luar biasa berat. Malam tadi di Masjid Taqwa kami sampaikan kepada Bapak Ibu kami yang ada di sana hadis Nabi tentang betapa beratnya umatku yang berislam pada masa itu, kata Nabi. Berat. Saking beratnya, orang yang sabar di antara mereka, orang yang istiqomah di antara mereka berhak mendapatkan 50 kali lipat pahalanya para sahabat masa ini, kata Rasulullah waktu itu. Allahu Akbar. Itu tanda apa, Pak? Tanda beratnya ujian yang akan dihadapi oleh umat Nabi di akhir zaman ini. Para sahabat masih ada Nabi Muhammad. Ada apa-apa sedikit ada Nabi yang menyelesaikan. Ada apa-apa sedikit ada Nabi yang menguatkan hati mereka. Ada apa-apa sedikit ada Nabi yang mengarahkan mereka kembali kepada jalan yang lurus. Nah, kalau sekarang apa? Apalagi dengan ditangkap-tangkapinya para ulama kita. Apa yang terjadi? Siapa yang mengiring umat? Siapa yang mengarahkan umat? Umat yang tanggung-tanggung ngaji, umat yang tanggung-tanggung menuntut ilmu, maka mereka sangat mudah dibawa sesat. Betul ya, Pak ya? Bu? Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Saya dari 2009 sampai 2014 hampir tiap bulan saya ceramah di seluruh Malaysia. Hampir tiap bulan saya datang sehingga orang imigrasi itu kenal semua. Di mana-mana sudut Malaysia itu orang dengar. Tapi pada akhirnya rezim yang memang disebutkan oleh Nabi dibisikin oleh setan-setan manusia merasa jengah dan gelisah mendengarkan kajian ini, lalu mereka mengatakan Uzma di-ban itu apa? Dilarang ya, dilarang untuk berdakwah di Malaysia. Yang kita sampaikan adalah ini bahaya akhir zaman. Ini antisipasi yang harus kita lakukan. Tapi alhamdulillah saat saya dilarang, bermunculan ustaz-ustaz lainnya di dalam negeri Malaysia untuk juga menyambung dan menyampaikan risalah ini. Dah selesai. Berarti misi saya menyampaikan yang terpenting ini sudah ada yang menyambut, sudah dikembangkan sekarang di sana. Alhamdulillah. Sekarang fokus di Indonesia. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi kesyirikan seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, di akhir zaman kesyirikan seperti atmosfer di mana-mana terhirup oleh umat Nabi Muhammad, di mana-mana. Dan Bapak Ibu mendengarkan kajian kita malam tadi di Masjid Taqwa bahwa dosa terbesar nomor 1 dari seluruh dosa besar yang ada, bahkan bisa menyebabkan orang lepas dari Islamnya, adalah syirik. Syirik akbar, syirik besar. Nah, kesyirikan di akhir zaman ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 55, kesyirikan ini merata menyebar di mana-mana. Bahkan orang-orang musyrik mendapat panggung di televisi, ya, menjadi tontonan yang menarik, tontonan dijadikan tuntunan, dan tontonan itu adalah kesyirikan. Para dukun-dukun bermunculan, paranormal, peramal-peramal bermunculan di mana-mana,
ya, ajaran-ajaran, amalan-amalan yang mengandung kesyirikan betul-betul mendapatkan tempat. Maka bayangkan ancaman yang dihadapi oleh umat Nabi di akhir zaman. Bayangkan anak bapak ibu, ya, di mana para dukun-dukun, para ahli-ahli sihir bermunculan dalam bentuk-bentuk yang perlente, tampang yang gagah dan gaya. Lalu mereka mengatrasikan kemampuan sihir mereka, menyebabkan banyak mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda tertarik dan ikut belajar, tertarik dan ikut menjadi pengikut sekte-sekte yang seluruhnya menjadi abdi-abdi setan. Ini adalah fase keempat, kesyirikan. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Ingat wahai bapak ibu, kalau bapak ibu umpamanya selamat karena dari pelajaran-pelajaran bapak selama hidup ini jadi pegangan, apakah ada jaminan anak bapak ibu bisa selamat? Sudah cukupkah bapak ibu memberikan bekal kepada anak bapak ibu? Akidah mereka kuat, iman mereka mantap, tauhid mereka lurus. Sudahkah cukup? Bila belum, bapak ibu akan bertanggung jawab loh di depan Allah nanti. Kita akan dituntut oleh Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kalau bapak masuk neraka, belum tentu anak akan ikut ke bawah. Tapi kalau anak masuk neraka karena kelalaian kita, kita pasti ke bawah. Betul ibu? Maka wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, hendaklah khawatir, hendaklah takut orang-orang beriman kalau meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang lemah. Lemah yang paling dikhawatirkan di sini adalah lemah agamanya, lemah akidahnya, lemah imannya, lemah tauhidnya. Ini yang paling dikhawatirkan. Baru yang lain-lain, lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah fisik, lemah kesehatan, baru yang lain-lain. Tapi yang paling dikhawatirkan lemah itu adalah lemah agama. Kalau kita miskin di dunia tapi agamanya kuat, insya Allah surganya selamat. Dan itulah kehidupan kita sesungguhnya. Kalau kita tidak berpendidikan di dunia, hanya tamat SD, bisa jadi SD juga nggak pernah selesai, insya Allah agamanya kuat, dia selamat di akhiratnya. Kalau seandainya kita tidak bisa menguasai politik, karena memang kita politik dikadalin terus, ya sudah, selama agama kita kuat, di akhirat kita menjadi pemenang dan menjadi raja-raja di dalam surga. Tapi kalau agama ini benar yang lemah, di dunia kita sengsara, menjadi pecundang, menjadi korban dan mangsa. Di akhirat kita adalah ahlun nar. Alangkah menderitanya kita dunia akhirat. Kita sudah dengar tadi, 2/3 umat Nabi di fase keempat batal menjadi ahli surga. Mereka adalah ahli neraka di akhir zaman. Dan 2/3 itu kalau 1,8 miliar berarti 1,2 miliar kita akan menjadi ahli neraka. Cemaslah kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah khawatir, hendaklah takut orang-orang tua kalau meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang lemah agama. Ini ayatnya sudah An-Nisa ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah merasa takut dan khawatir para orang-orang tua yang kalau mereka meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang lemah-lemah agamanya. Jadi hendaklah takut, hendaklah khawatir orang-orang tua yang kalau mereka meninggalkan dari belakang mereka kelak anak keturunan di'afan yang lemah-lemah imannya, lemah-lemah akidahnya, lemah-lemah agamanya. Tak tentu siang, tak tentu malam, AC bisa sabalik kau. So, tu adalah saya tagak le, pakai kipih lo le. Masya Allah. Soalnya rancak lebih nyaman jemaah, lebih apa, lebih adem ya.
Tetapi kalau kondisi fisik sedang tak fit, kanainya gacha langsung yang diduang. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjut. Sekarang ini masih ada teknologi, kita nikmati saja. Sampai di sini Bapak Ibu, setelah kita secara gamblang menyebutkan kondisi keadaan keagamaan umat di akhir zaman, ya, kefasikan, maksiat, kesesatan, kesyirikan, dan ini yang paling kita khawatirkan berikutnya, kemunafikan. Banyak umat Nabi Muhammad yang menjadi munafik di akhir zaman. Kiblat hatinya, kiblat otaknya cuma fulus, ya, agama menjadi pajangan saja. Tidak ada, agama hanya menjadi simbol, menjadi status agama orang dalam KTP saja. Kemunafikan. Sementara kita sudah tahu dari dalam Al-Quran, Allah berfirman, orang-orang munafik itu adalah kapupu api neraka. Mereka di dasar neraka yang terdalam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ada mendengarkan ayat-ayatnya Pak ya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya seluruh orang-orang munafik tempatnya di dasar-dasar neraka yang terdalam. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kemunafikan di akhir zaman ini benar-benar banyak mewabah, menyerang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Gampang kalau ingin menandakannya seperti apa, Buya? Gampang sekali. Nabi mengatakan, kalau ingin tahu orang munafik, saya menandakan mereka pada waktu sholat isya dan sholat subuh, kata Nabi. Jika ada orang-orang yang aku meragukan imannya, aku memperhatikan mereka cukup di sholat isya dan sholat subuh, apakah mereka berjamaah atau tidak ke masjid. Karena athqalu salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat dikerjakan secara berjamaah dari orang-orang munafik hanyalah salat isya dan salat fajar, salat subuh. Yang datang ke masjid isya, yang datang ke masjid subuh, fashhadu lahu bil iman, bersaksilah kalian dia adalah umatku yang beriman. Tapi kalau di rumahnya salat isyanya, di rumahnya salat subuhnya, apa boleh matorilah ke tabi? Bisa jadi matorilah tabi mana? Barunya salat subuh di rumah lo leh. Sudahlah. Ini tandanya dalam ibadah mereka berat sekali melaksanakan salat isya dan subuh berjamaah. Kalau isya dan subuh saja dia berjamaah di masjid, pasti zuhur asar zuhur asar maghribnya dia akan lebih ringan lagi ke masjid. Karena yang salat yang berat saja dia sudah sanggup ke masjid. Nah, Nabi berkata, "Idza ra'aita rajulan aktsara khutahu lil masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau menyaksikan ada orang yang rajin ke masjid, salat 5 waktu, rajin ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah kalian semua bahwa orang itu memang orang yang beriman. Itu gambaran yang mudah untuk ditanda. Lihat saja salatnya, apakah dia hobi salatnya di masjid, orang beriman. Tapi kalau hobi solatnya di toko, di kantor, ya, oke lah di toko, di kantor, tapi lah ya ada masjidnya, ada musolanya, lebih berjamaahnya sudah mending. Cuma isya dan subuh, biasanya kan subuh orang belum pergi kerja kan, isya kan orang dah pulang kerja kan. Lihat itu, kan berjamaah nggak dia ke masjid? Kalau dia berjamaah ke masjid, mukmin. Kalau nggak berjamaah di masjid, imannya sedang ada masalah. Titik. Yang menyampaikan ini bukan Zulkifli Muhammad Ali, tetapi yang menyampaikan guru besar kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaknya kira-kira besok mudah-mudahan salat subuh kita di Masjid Mujahidin ko penuh kandaknya, amin. Di setiap masjid kita berharap di mana-mana saja kajian ini kami sampaikan. Kemunafikan ini sangat mudah terlihat di dunia pendidikan, sangat mudah terlihat di dunia bisnis ekonomi, sangat mudah dilihat di dunia politik, sangat mudah dilihat di dunia muamalah. Kemunafikan ini sangat mudah. Tapi bagi kita supaya memastikannya, lihat saja dalam ibadahnya, sholat 5 waktunya, ke masjid dah, khususnya isya dan subuh. Kalau Bapak Ibu khawatir nggak mau jadi orang munafik, ada solusinya.
Apa kata Rasulullah? Solusi kalian adalah solatlah 5 waktu berjamaah di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selama 40 hari 40 malam, di mana kalian selalu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jadi mulai rakaat pertama imam mengawali Allahu Akbar, mulai saja kita langsung bisa mengikuti Allahu Akbar. Bisa kita ikuti 40 hari 40 malam. Aku menjamin, kata Rasulullah, aku menjamin umatku itu akan selamat dari 2 hal selama-lamanya. 1, dia akan selamat dari sifat munafik sampai dia meninggal dunia. 2, dia akan selamat dari api neraka selama-lamanya. Tidak akan pernah menginjakkan kakinya dalam neraka selama-lamanya. Jadi ternyata mengawali agar kita dilindungi oleh Allah dari sifat munafik adalah solat lagi, yaitu solatlah 5 waktu berjamaah di masjid, tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Sedang jalan awak, azan orang baranti, supaya kita bisa mendapatkan solat berjamaah, dapatkan takbiratul ihram bersama imam. Sedang rapi awak, azan orang baranti, supaya kita bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, dan seterusnya. Sedang menggalih awak, mulai mengaji-ngaji, tenangah, bersiap-siap belah kadai. Kalau nak ada orang rumah kamu menunggu, pembantu, pegawai segala macamnya, tutup dulu, tutup solat. Pulang solat buka balik, rezeki nak kelari tu, bakal lebih banyak insya-Allah. Apa saja kegiatan kita, ibu-ibu begitu juga, buya, kami kamu sajik juga kah? Serancaknya. Kalau kami kerjakan tepat waktu di rumah agaknya buliah. Karena kata Rasulullah, solat wanita kalau mau ke masjid jangan dilarang mereka, biarkan mereka ke masjid. Tapi kalau mereka solat di rumah, salatuhunna fi buyutihinna khairul lahunna. Kalau mereka mau solat di rumah-rumah mereka, asal tepat waktu, itu lebih baik bagi mereka. Yang penting tepat waktu. Kan syaratnya harus berjamaah, buya. Carilah berjamaah. Bawa minantu, bawa kemanakan, bawa anak yang ada di rumah yang padusi, berjamaah pula di rumah, tepat waktu. Hidupkan suasana itu. Kerjakan 40 hari. InsyaAllah semua sifat-sifat munafik dijamin, kata Rasulullah, sampai dia mati dia tidak akan pernah terserang sifat munafik. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, kalau seandainya setelah hari ke-20, pas masuk hari 21, kita tertinggal solat berjamaah zuhur umpamanya, ya, tertinggal kita, bagaimana buya? Kalau kita tertinggal, pahala kita solat berjamaah tetap abadi di sisi Allah insyaallah, selama kita ikhlas, ya. Akan tetapi hitungan solat berjamaah kita dimulai lagi dari awal, dimulai lagi dari awal. Jadi besok hitung lagi 1 hari pertama dari subuh terus. Oh lah 39, hampir hari ke-40 lah. Solat maghrib tidak tak aja berjamaah dah. Ulang balik besoknya hari pertama. Leta lok tu Pak. Leta lok. Supaya Pak terjamin, ibu terjamin tidak akan pernah dicicipi dek neraka walaupun sada tiap. Itu rasanya harago yang maha mahal hanya dengan pengerjaan solat berjamaah. Indak barik doh kalau tekad awak kuat supaya awak selamat daripada sifat kemunafikan. Bu, le sanggup bu? Bu ya, kalau kami haid ba'akah, kami kan padusi ada haid kok, padusi kan ada nifas ba'akah. Kalau ibu ada dispensasi, sedang hari ke-15 datang haid. Haid itu enggak dihitung, seminggu haid, selesai suci langsung sambung hari ke-16. Bisa tak kalau gitu bu? Bisa. Yang penting ibu hatinya kuat, tekadnya kuat, mantap, ibu bisa selamat dari sifat munafik insyaallah ta'ala. Begitu. Terakhir, apa yang banyak menyebar di akhir zaman? Nah ini, kemurtadan. Ini yang kita kajikan malam tadi, ya. Kalau kita kajikan di Masjid Taqwa malam tadi, kemurtadan. Umatku pada masa itu hanya karena jabatan, hanya karena fulus, hanya karena dunia. Pagi dia masih ada iman,
siangnya datang ujian, sorenya sudah kafir. Ada umatku sorenya masih ada iman, malamnya datang ujian, besok paginya sudah kafir. Hanya demi dunia mereka banyak yang berubah. Dan kami telah menyebutkan apa-apa yang menyebabkan seseorang menurut Allah Subhanahu wa taala disepakati oleh seluruh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ijma' mereka, dianggap sudah keluar dari Islam. Walaupun dia masih merasa dirinya muslim, walaupun orang awam masih menganggapnya muslim, tapi menurut Allah dia keluar dari Islam. Ada 10 pembatal keimanan, ada 10 pembatal syahadat, dan 10-10-nya ini satu saja dibuat sudah cukup untuk mengeluarkan orang dari Islam.